Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini ada kabar gembira dari pemerintah. Ini berita resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, resmi dari situs Kemendikbud, yaitu pemerintah dengan resmi membuka 758.000 formasi guru ASN P3K pada tahun 2022. Ini berarti kesempatan emas bagi khusus guru untuk menjadi pegawai P3K tahun 2022 ini ada 758.000 formasi yang tersedia. Ini jelas berita ditulis di sini yaitu untuk memenuhi kebutuhan guru aparatur sipil negara ataupun ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K pada tahun 2022 ini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah membuka 758.018 formasi untuk tahun 2022, yaitu formasi 758.018 formasi untuk tahun 2022 ini. Namun hingga saat ini pemerintah daerah baru mengusulkan 17% atau dikalkulasikan 131.239 formasi termasuk guru agama, guru seni budaya, guru pendidikan jasmani atau olahraga dan kesehatan, dan guru kelas TK. Yaitu berarti lambatnya pengusulan dari Pemda. Baru diusulkan Pemda yaitu 17%, 17,3%. Sedangkan yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat yaitu 758.018 formasi. Jauh lebih ketinggal dari usulan dari Pemda. Jadi dalam upaya meningkatkan jumlah formasi yang diusulkan, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril mengatakan, Kemendikbud bersama-sama Panitia Seleksi Nasional ataupun Panselnas, Kementerian Keuangan, Kemendagri akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menuturkan saat ini Panselnas sedang menyusun draft mekanisme rekrutmen guru ASN P3K 2022. Selanjutnya, yaitu saat ini sedang menunggu terbitnya aturan mekanisme baru seleksi P3K untuk kita sosialisasikan dan koordinasikan dengan seluruh Pemda. Sesegera mungkin. Ini kami lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada tahun 2021 dan tidak terjadi lagi pada tahun 2022 sehingga proses rekrutmen menjadi lebih baik, ujar Iwan Syahril dalam rapat panja formasi guru P3K dengan anggota DPR Komisi 10 di gedung DPR MPR Jakarta pada Senin tanggal 11 April. Salah satunya penyempurnaannya, kata Iwan, adalah formasi untuk tahap ketiga pada tahun 2021. Yaitu tahap ketiga kemarin tahun 2021 tidak dilanjutkan, tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi 2022. Arti formasi ataupun tahap ketiga pada tahun 2021 tetap ada dibilangnya, tetapi dilanjutkan pada tahun 2022 sehingga total formasi yang tersedia tahun 2022 yaitu 970.410 formasi formasi ketiga tahun 2021. Yaitu formasi 2022 yang ini 970.410 formasi. Sedangkan tahun 2021 tahap ketiga tidak akan hilang dan tetap ada, akan digabungkan dengan formasi 2022. Berarti tahap ketiga kemarin 2021 seleksi P3K berarti
tetap ada tetapi dilanjutkan pada tahun 2022 ini. Dilanjut, Dirjen G3 mengatakan aturan baru yang disampaikan itu mempertimbangkan agar guru yang telah lulus passing grade bisa mendapatkan formasi tanpa harus melakukan seleksi serta memperbesar kuota formasi. Berarti yang sudah memenuhi passing grade pada seleksi tahap 1 dan tahap 2 pada 2021 itu kemungkinan tidak akan harus mengikuti seleksi lagi dan memperbesar kuota formasinya. Karena kita sebenarnya mengetahui jika formasi diajukan secara maksimal, maka sangat besar kemungkinan guru-guru yang sudah lulus passing grade akan mendapatkan formasinya. Iwan menyampaikan pihaknya juga akan berupaya mencegah terjadinya lebih banyak pergeseran antar guru di sekolah induk. Penyempurnaan mekanisme rekrutmen guru P3K tahun 2022 ini diharapkan dapat mempercepat penuntasan pemenuhan 1 juta guru ASN, yaitu untuk ini sedang dirancangkan agar nanti ketika seleksi P3K tahun 2022 ini tidak banyak pergeseran guru ya, dikarenakan nanti pertama kasusnya banyak yaitu seorang guru mengajar di sekolah A, tetapi nanti ketika lulus P3K dia lulus di sekolah B ataupun sekolah C, sehingga guru yang ada di sekolah A sudah berkurang sehingga menjadi hambatan untuk belajar mengajar. Yaitu terkait dengan ketidakyakinan Pemda dalam penganggaran gaji, Iwan mengatakan Kemendikbudristek bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah memberikan surat edaran Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan Kemenkeu dengan nomor sekian-sekian tertanggal 25 Juni tahun 2021 yang menjelaskan perhitungan gaji guru P3K dalam alokasi tahun anggaran 2021 yang telah disosialisasikan dalam berbagai kesempatan baik secara luring maupun daring. Ini Pemda mungkin ada sedikit kekhawatiran mengenai anggaran yang akan dibayarkan kepada pegawai P3K. Tetapi Kemendikbud sudah menyurati bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan sudah menyurati kepada Pemda yaitu jangan tentang anggaran yang akan digunakan kepada gaji guru P3K ini, sehingga Pemda tidak akan bingung ataupun ragu dari mana anggaran tersebut akan diambil. Di samping itu Kemendikbudristek bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kemenpan, Badan Kepegawaian ataupun BKN dan Kementerian Agama terus melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Dalam surat edaran dari Kemendagri juga, Pemda diminta untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang sudah ditetapkan Kemenpan, serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Berarti dianjurkan kepada Pemda sesegera mungkin untuk membayarkan gaji pegawai P3K, karena kemungkinan pegawai P3K belum menerima gaji. Untuk anggaran formasi tahun 2022, kata Iwan, Kemenkeu telah mengeluarkan surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan dengan nomor sekian tertanggal 13 Desember 2021 yang ditujukan kepada Gubernur, Wali Kota, Bupati tentang perhitungan anggaran P3K guru dalam alokasi dana alokasi umum ataupun DAU tahun 2022. Kebutuhan gaji pokok P3K guru 2022 sebanyak 14 bulan. Situ sudah termasuk THR gaji ke-13 yaitu 14 bulan. Dengan asumsi guru yang lulus tahun 2021 digaji pada Januari 2022. Berarti guru-guru yang lulus P3K tahun 2021 kemarin
hitungan pertama digaji yaitu Januari 2022. Ya, berarti guru yang lulus P3K tahun 2021 kemarin pertama digaji yaitu pada bulan Januari 2022. Sedangkan untuk guru yang lulus tahun 2022 mulai digaji yaitu Oktober, sehingga akan mendapatkan 3 bulan gaji, Oktober, November, dan Desember. Berarti rekrutmen tahun 2022 ini siapa yang lulus pertama menerima gaji yaitu bulan Oktober hingga Desember, ya. Berarti dalam tahun ini ada 3 bulan yang mendapatkan gaji oleh pegawai P3K yang lulus pada tahun 2022 ini. Iwan juga menegaskan alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi dana anggaran umum 2021 dan dana alokasi umum untuk P3K guru bersifat market, ataupun artinya tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Berarti kembali ditegaskan oleh Kemendikbud, yaitu dana yang dialokasikan untuk P3K tetap harus digaji kepada P3K, tidak boleh digunakan untuk kebutuhan lainnya. Pemerintah pusat berharap agar Pemda untuk sesegera mungkin mengajukan formasi guru P3K tahun 2022 ini. Mungkin Pemda ada sedikit keraguan dalam mengajukan formasi berapa kebutuhan guru untuk P3K, karena mengenai anggaran kita sama-sama mengetahui yaitu semua daerah sekarang defisit anggaran. Mungkin sedikit keraguan dari mana mengambil gaji untuk membayar guru P3K. Tetapi Kemendikbud, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan telah menegaskan masalah anggaran yaitu tetap tidak menjadi beban pemerintah daerah, yaitu sudah dialokasikan dalam dana alokasi umum tahun 2022 ini, ya. Telah dianggarkan dalam alokasi umum tahun 2022 ini tentang gaji pegawai P3K tahun 2021 dan tahun 2022 ini. Sehingga pemerintah daerah tidak ragu-ragu ataupun tidak memperhambat untuk langsung mencairkan gaji kepada pegawai P3K tahun 2021 yang lewat kemarin, dari bulan Januari tahun 2022 ini sudah bisa mulai untuk ditransferkan gaji kepada mereka. Mohon bantuannya untuk di-subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya, dan di-share dan di komen juga. Kalau ada yang belum jelas ataupun yang keliru, mohon di komen di bawah ini.